Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Maulana, nomor urut 28, NIM 220407501087, kelas M226. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyakit apa saja sih yang bisa disembuhkan dengan imunisasi, atau penyakit apa saja yang bisa dicegah dengan imunisasi. Tapi sebelum kita membahas tentang penyakit-penyakit tersebut, alangkah baiknya kita mengenal apa sih itu imunisasi. Baik, penyakit yang pertama yaitu campak. Penyakit campak adalah penyakit yang disebabkan oleh virus campak dan sangat menular. Penyebab virus ini terjadi melalui udara ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Penyakit ini ditandai dengan gejala seperti demam, pilek, batuk, konjungtivitas, dan ruam pada seluruh tubuh. Pada kasus yang lebih serius, campak dapat menyebabkan komplikasi seperti pneumonia, ensefalitis atau radang otak, dan kematian, terutama pada anak-anak dan bayi yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Oleh karena itu penting untuk mencegah penyebaran virus campak dengan mengikuti imunisasi campak yang tepat waktu dan lengkap. Kedua, polio atau poliomyelitis adalah penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Penyakit ini menyerang sistem saraf manusia dan dapat menyebabkan kelumpuhan permanen atau bahkan kematian. Penyebaran virus polio terjadi melalui kontak langsung dengan tinja atau lendir dari orang yang terinfeksi, serta melalui makanan atau air yang terkontaminasi virus. Ketiga, influenza atau flu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang menyerang saluran pernapasan manusia. Virus ini sangat menular dan dapat menyebar melalui udara ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Gejala yang umum pada influenza seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Meskipun biasanya tidak serius, influenza dapat menyebabkan komplikasi yang serius, terutama pada orang yang rentan seperti orang lanjut usia, anak-anak, dan orang dengan penyakit kronis. Penyakit yang keempat adalah tetanus, atau juga dikenal dengan lockjaw. Adalah penyakit serius yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani yang memproduksi racun yang menyerang sistem saraf dan otot. Bakteri ini biasanya masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka seperti luka sayat, luka tusuk, atau gigitan hewan yang terkontaminasi. Gejala tetanus termasuk kaku otot, mulai dari otot rahang hingga otot tubuh lainnya, dan kesulitan menelan dan bernapas. Kondisi ini dapat berlanjut menjadi kejang otot yang parah, yang dapat menyebabkan komplikasi serius termasuk kerusakan saraf dan paralisis dan kematian. Kelima yaitu tifus, ada penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Penyakit ini ditandai dengan gejala seperti demam tinggi, sakit kepala, lelah, dan sakit perut. Selain itu, orang yang terinfeksi juga dapat mengalami diare atau sembelit, mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan. Yang keenam, difteri
Difteri adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae dan menyerang saluran pernapasan serta dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan organ. Penyakit ini ditandai dengan gejala seperti demam, sakit tenggorokan, lelah, dan pembentukan lapisan abu-abu tebal pada tenggorokan, lidah, dan amandel. Komplikasi serius dari difteri dapat menyebabkan masalah pernapasan, kerusakan jantung, dan bahkan kematian. Dan yang ketujuh adalah tuberkulosis atau TB, adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain, seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Menurut WHO, sebanyak 1,5 juta orang meninggal akibat penyakit TBC di tahun 2020. Penyakit ini merupakan penyakit dengan urutan ke-13 yang paling banyak menyebabkan kematian dan menjadi penyakit menular nomor 2 yang paling mematikan setelah COVID-19. Tuberkulosis atau TBC terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan ludah droplet saat seseorang yang terinfeksi TBC bersin atau batuk. Oleh sebab itu, risiko penularan penyakit ini lebih tinggi pada orang yang tinggal serumah dengan penderita TBC. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu hepatitis B. Hepatitis B adalah peradangan pada organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus ini dapat menular melalui hubungan seksual atau berbagi jarum suntik. Infeksi hepatitis B umumnya tidak bertahan lama dalam tubuh penderita dan dapat sembuh dengan sendirinya tanpa diobati. Kondisi ini disebut infeksi hepatitis akut atau hepatitis B akut. Namun, infeksi hepatitis B juga bisa menetap dan bertahan dalam tubuh seseorang atau menjadi kronis. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya dan semoga bermanfaat.